Oke, kita mulai ya, Pak. Ya. Selamat malam, saudara-saudara semua. Malam Romo. Malam. Saya senang bisa ketemu. Banyak yang saya hanya tahu lewat WA. Ya. Ini yang hadir ada 16 orang ya. Mute-kan gimana, Ci? Oke, kita mulai, kita berdoa dulu, kemudian dari Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Kami mau berdiskusi malam hari ini, Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menaungi setiap kami, sehingga pembicaraan hari ini adalah benar-benar kami berbicara tentang kebenaran-Mu. Dan ketika kami berbicara tentang kebenaran-Mu, Engkau membuka hati, pikiran kami untuk menyatu dengan Sang kebenaran, yaitu Engkau sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita semua, kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Selamat malam, saudara-saudara. Hari ini baru kali yang pertama, saya ingin menyapa saudara. Saya tidak selama ini hanya tahu lewat WhatsApp, tetapi malam hari ini saya bisa melihat langsung wajahnya, mengajak kita diskusi malam hari ini. Diskusi itu artinya kita bisa tanya jawab, kita bisa mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi di situ ada tempat di mana kita bisa saling menerima. Kita akan mulai berbicara karena memang ini adalah diskusi di mana dalam undangan saya berbicara tentang apa itu gereja ortodoks. Banyak orang salah paham tentang gereja ortodoks. Ada yang bilang itu kelompok radikal, ada yang bilang gereja ortodoks itu adalah gereja yang kuno, gereja yang kolot, atau ada yang bilang itu aliran baru yang menyerupai saudara kita umat muslim. Hari ini saya mencoba untuk memberikan suatu pencerahan kepada kita semua. Saya akan berbicara mengenai gereja ortodoks. Kenapa kita berbicara mengenai gereja? Banyak orang juga bertanya, punya gereja. Tetapi ketika kita membuka Alkitab kita, pernah melihat ada tulisan gereja di sana. Itu kan lucu. Banyak orang bertanya kepada saya, loh kok nggak ada tulisan gereja di dalam Alkitab kita? Tidak ada, karena memang Lembaga Alkitab Indonesia tidak pernah menerjemahkan gereja di dalam tulisan di dalam Alkitab. Padahal kata itu ditulis dengan kata jemaat. Jemaat yang dari kumpul malam ini, walaupun jauh-jauh tapi kumpul dalam satu laptop atau dalam suatu smartphone, itu namanya jemaat. Seperti itu, tidak. Itu diambil dari bahasa, yaitu igreja. Di bahasa punya lebih kedekatan lagi dengan bahasa iglesia. Dari bahasa Spanyol diambil lagi lebih dekat lagi ke bahasa aslinya, bahasa Yunani, yang dari bahasa Yunani eklesia, dari kata ekaleo. Ekaleo itu artinya keluar. Diambil keluar dari mana? Dari kegelapan dibawa ke dalam terang. Inilah gereja. Gereja adalah sesuatu yang unik karena didirikan oleh Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus. Gereja dikatakan di dalam Matius 16 ayat 18, dan aku akan mendirikan gerejaku. Dia mengatakan, dan aku akan mendirikan, di dalam terjemahan LAI ditulis mendirikan jemaatku. Tapi sebenarnya di sana adalah gerejaku, yang alam maut tidak akan menguasainya. Kunci kerajaan surga.
Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi, terlepas di surga. Jadi gereja itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena di bumi ada sesuatu di mana berikan kunci kerajaan surga. Dan gereja ini adalah gereja yang didirikan pada tahun 33 ketika hari Pentakosta sebagaimana dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Lalu gereja ini namanya apa? Gitu pertanyaannya. Gereja ini nggak ada namanya. Karena pada waktu peristiwa Pentakosta itu, Roh Kudus turun dan kemudian Rasul Petrus berkhotbah dan ada 3.000 orang kemudian, dan mulai saat itu gereja itu berdiri. Gereja ini satu pada waktu itu. Dan singkat kata gereja ini tersebar di seluruh belahan dunia pada waktu itu. Pada waktu itu adalah di Eropa dan Afrika, karena benua Amerika dan benua Australia belum ditemukan pada waktu itu. Gereja tersebar di sana adalah gereja yang satu, gereja yang sama. Gereja satu dan gereja yang sama ini di dalam Kisah Para Rasul 9:31 sifatnya itu disebutkan. Di sana dikatakan beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu terjemahan dari bahasa Yunaninya Ecclesia Katholis atau Ecclesia Katholion. Artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah gereja Katolik. Selama beberapa waktu gereja Katolik di Yudea, Galilea, dan Samaria. Yang dimaksud gereja Katolik ini apa? Gereja Roma? Bukan. Karena faktanya gereja Roma pada waktu itu belum ada. Di sana disebut gereja di Yudea dan Samaria. Disebut gereja Katolik. Apa itu gereja Katolik? Kat itu dari bahasa Yunani sesuai dengan holis atau holon itu kepenuhan. Artinya segala kepenuhan dari ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Kepenuhan dari rahmat dari Allah itu ada di dalam gereja ini. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 26, apa itu? Berapa nomor diakon? Di Antiokhia lah untuk pertama kalinya orang-orang itu disebut, para murid itu disebut, baca di dalam Kisah Para Rasul 26, Romo. Kisah Para Rasul 26 ayat 11 ayat 26. Kisah Para Rasul 11 tolong dibacakan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi untuk pertama kalinya murid-murid Tuhan atau orang-orang itu yang mengikuti Tuhan Isa Al-Masih itu disebut Kristen itu di Antiokhia. Di Antiokhia itu adalah di Syria sekarang, kotanya di Antiokhia. Di Antiokhia lah untuk pertama kalinya murid-murid itu disebut Kristen. Umatnya disebut Kristen, gerejanya disebut Katolik, dan sekarang itu Ortodoks itu apa pertanyaannya? Ketika di barat pada waktu itu Jana Suci Irenaeus, Uskup Lyon. Siapa Irenaeus ini? Irenaeus ini adalah murid Polikarpus. Polikarpus Uskup Smyrna. Polikarpus adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Ketika di barat terjadi ada ajaran yang menyimpang, tulis sebuah buku Adversus Heresi judulnya, Melawan Bidat. Di dalam buku itu dia menyatakan bahwa ajaran gereja, otomatis gereja yang satu itu adalah sifat ortodoks. Orto itu dari kata ortos lurus,
doksa ajaran. Untuk melawan ajaran yang heterodoks. Hetero itu berliku-liku, doksa itu ajaran. Jadi ada ajaran gereja, sifat ajaran gereja yang dimaksud oleh Irenaeus itu pada zaman itu, sekitar tahun 120-an, adalah ortodoks. Jadi sebenarnya gereja itu tidak ada namanya, tetapi ada sifatnya. Sifatnya gereja itu Katolik, Kristen, dan ajarannya ortodoks. Yang disebut kemudian menjadi gereja ortodoks itu. Nanti di kelanjutannya, nanti saya akan cerita bahwa perpisahan dengan gereja barat itulah yang kemudian membuat ada dua nama di muka bumi ini. Yang di barat disebut gereja Katolik Roma, disebut gereja ortodoks. Nanti saya akan cerita itu. Jadi gereja ini adalah suatu lembaga di mana Tuhan yang mendirikan sendiri. Dia mendirikan sendiri dan dikatakan gereja adalah, coba kita baca sama-sama di dalam Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Diakon yang membacakan. Efesus 1 ayat 23. Dalam segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, semuanya, dengan segala sesuatu. Di sana dikatakan jemaat, seperti yang tadi saya sampaikan, jemaat dalam terjemahan aslinya adalah eklesia, atau sebenarnya terjemahan yang paling tepat adalah gereja, tubuhnya dikatakan seperti itu. Karena Kristus adalah kepalanya. Jadi kenapa mungkin banyak di zaman sekarang ini orang berpikir penting, gereja itu kan organisasi, ciptaan manusia. Tetapi faktanya Alkitab kita mencatat bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mendirikan gerejanya. Dia mengatakan, dan aku akan mendirikan gerejaku, tidak akan menguasainya. Berarti tidak pernah sekalipun gereja itu berada dalam kegelapan. Kalau ada orang yang pernah bercerita, gereja pernah jatuh dalam kegelapan, karena secara etimologi, eklesia itu berasal dari kata ekaleo. Ekaleo itu dipanggil keluar dari kegelapan, dimasukkan di dalam kerajaan terang. Itu yang ditulis oleh Rasul Petrus di dalam suratnya 1 Petrus ayat 2, 1 Petrus 2 ayat 9. Coba dibacakan. Ayat 9 Roma ya. Iya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gereja itu adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam kerajaan terang. Jadi kalau orang berpikir bahwa gereja itu pernah jatuh dalam kegelapan, salah. Karena secara etimologi, adalah orang yang dipanggil dari gelap menuju terang, bukan sebaliknya dari terang kepada gelap. Dan kalau ada orang yang bilang dalam kegelapan, tentu pertanyaannya kapan gereja mulai jatuh dalam kegelapan? Tentu itu harus dijawab oleh orang yang mengatakan gereja pernah jatuh dalam kegelapan. Yang kedua, berkata, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tidak butuh waktu yang panjang alam maut menguasai gereja atau kegelapan menguasai gereja. Gereja pasti sudah hancur. Yang alam maut tidak akan menguasainya. Artinya, alam maut tidak pernah sekalipun menguasai gereja. Karena apa? Gereja itu ternyata adalah tubuh
di dalam yang telah diberikan kepada gereja sebagai kepala. Jadi Kristus itu telah diberikan kepada gereja sebagai kepalanya. Menggunakan kata tunggal, sebagaimana pada waktu dia mengatakan, dan aku akan mendirikan gerejaku. Dia tidak menggunakan gereja-gerejaku, bukan. Bukan jamak, tetapi tunggal. Nah, saya baca lanjutannya, yang adalah tubuhnya. Gereja ini adalah tubuh Kristus. Sehingga kalau orang berbicara gereja itu adalah sekedar organisasi, salah. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Di sana dikatakan kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Artinya kepenuhan dari Yesus Kristus itu ada di dalam gereja. Nah, itu adalah tubuhnya dengan satu kepala berarti satu tubuh. Di mana Rasul Paulus pernah berkata, satu tubuh banyak anggotanya. Artinya banyak orangnya di dalamnya itu banyak. Tetapi tubuhnya satu. Nah, gereja yang satu ini pada tahun 325 Masehi berada di bawah 5 kepemimpinan gereja yang disebut pentarki. Itu tidak dikenal seperti hari ini. Gereja disebut karena alirannya. Gereja tidak dikenal karena kelompoknya, bukan. Gereja yang berada di dalam 3 benua tadi adalah gereja yang satu. Gereja yang sama, yang memiliki aturan-aturan yang sama. Dan gereja itu pada waktu itu bahwa 5 kepemimpinan yang disebut pentarki. Yang pertama di Roma, pimpinan Pak Uskup Roma atau Paus Roma untuk wilayah Eropa. Yang kedua berada di Konstantinopel, karena itu adalah Romawi baru, yang wilayahnya ada di Bizantium, sekarang Turki. Kemudian yang ketiga ada di Alexandria, itu untuk yang sekarang disebut Iskandaria di Mesir itu, untuk seluruh Mesir dan untuk Alexandria dan seluruh Mesir itu dipimpin oleh seorang uskup di sana. Kemudian yang keempat di Antioquia untuk Syria dan seluruh yang di timur, dan yang kelima untuk seluruh tanah suci Palestina. Jadi pusat gereja itu ada 5 pada waktu itu. Namun gereja yang satu dan sama yang terbentang di 3 benua ini bukanlah gereja yang berbeda. Ini persekutuan satu dengan yang lain. Namun pada 1000 tahun kemudian, 1000 tahun kemudian, gereja mengalami prahara yang cukup berat. Karena pada waktu itu wilayah-wilayah kekristenan sudah mulai jatuh di tangan Muslim. Tinggal pada waktu itu adalah Konstantinopel. Yerusalem sudah jatuh, Alexandria jatuh, Antioquia jatuh, tinggal Yerusalem. Tinggal Konstantinopel, tak bantuan kepada saudaranya yang di Roma. Tetapi jawaban dari utusan Paus Roma pada waktu itu adalah Kardinal Humbertus datang ke Konstantinopel pada 1054. Dia bilang, kami mau membantu kamu, asal kamu mau mengakui bahwa Paus Roma adalah kepala gereja dan menerima pengakuan iman Nikea kan dengan klausa filioque procedit itu. Kejadian ini, inti dari kejadian ini menimbulkan perpisahan dalam gereja. Dan ini sangat disayangkan. Satu dalam 1000 tahun pertamanya ini sekarang terpecah. Satu yang berada di Roma, kemudian dikenal sebagai Katolik Roma, sedangkan 4 yang di timur, yaitu mulai dari Konstantinopel, Adria, Antioquia, dan Yerusalem, dikenal sebagai Ortodoks Timur. Disebut Ortodoks Timur karena mereka berada di wilayah belahan dunia sebelah timur, di Asia dan di Afrika. Ini akhirnya gereja terpecah
Sehingga gereja ada dua, yaitu di barat dan di timur. Kemudian gereja barat pada tahun 1517, Martin Luther protes kepada Paus Roma pada waktu itu dalam pembangunan Basilika Santo Petrus menjual surat indulgensia. Dan akhirnya Martin Luther yang juga seorang dokter gelarnya, dia juga seorang Romo juga di Wittenberg di Jerman, protes Paus Roma sehingga akhirnya terjadilah perpisahan lagi yang sangat disayangkan. Sehingga pada waktu itu terjadi reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther sehingga gereja di barat terpecah lagi. 21 Oktober 1517 pecah hingga hari ini dan jumlahnya ada sekitar 50 atau 60 ribu aliran di muka bumi ini. Ini yang mungkin saya bisa sampaikan tentang sejarah singkat gereja ortodoks. Itu bukan suatu aliran baru, bukan juga bukan juga artinya kolot atau bukan, tapi gereja ortodoks adalah gereja yang memiliki kesejarahan, gereja yang memiliki kaitan langsung dengan peristiwa-peristiwa Kristus, peristiwa-peristiwa langsung dengan para rasul, di mana para rasul telah ditahbiskan, kemudian mentahbiskan penerus mereka, yaitu para uskup. Mungkin kalau kita yang dari gereja Protestan agak aneh mendengar kata uskup, karena memang uskup terjemahan LAI adalah penilik jemaat, tapi sebenarnya terjemahan aslinya adalah episkop, dari bahasa Yunani episkop, dalam bahasa Inggris bishop, dan mestinya harusnya diterjemahkan sebagai uskup. Harus terus berlanjut sejak para rasul. Seperti ketika Yudas mati, maka di sana dikatakan jabatannya harus diberikan kepada orang lain. Jabatan di sana dalam bahasa aslinya adalah episkopoinya atau keuskupannya harus diberikan pada orang lain, yaitu Matias, pengganti Yudas itu. Jadi sebenarnya yang terjemahan di dalam Alkitab akhirnya menjadi bingung, seperti gereja tidak ada di sana, uskup tidak ada. Itu akan membuat kita akan belajar sama-sama malam hari ini, dan itu ternyata ada. Sebenarnya itu adalah jabatan jabatan maupun kata-kata yang ada di dalam Alkitab kita. Itu yang mungkin saya sampaikan sedikit sekelumit tentang gereja ortodoks, memiliki mata rantai apostolik hingga hari ini, membuka kesempatan untuk berdiskusi, tanya jawab, karena memang saya sampaikan tadi, ini intinya adalah kita bincang-bincang santai, dan saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari saudara-saudara semua. Nanti moderator yang akan mengatur bagaimana polanya, bergantiannya bagaimana, nanti saya akan berusaha menjawab satu persatu dari pertanyaan saudara. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Romo Theo, paparan singkat tentang gereja mula-mula. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan untuk ada yang mau berdiskusi atau memberikan pertanyaan kepada Romo Theo, tapi dua-dua dulu Bapak Ibu ya, dua-dua terus kemudian dijawab sama Romo Theo, nanti ada waktunya lagi, dua lagi baru dijawab sama Romo Theo. Oke, silahkan. Siapa yang tadi ada yang sudah sempat bertanya kepada saya, itu ada Mas Jovandeo. Mau bertanya kepada Romo Theo, silahkan Mas. Selamat malam Romo. Selamat malam Mas Jovan. Iya, sebenarnya pertanyaan saya nggak ada tampaknya ya. Lagi gelap nih Romo. Mohon maaf. Ya silakan, nggak apa-apa. Ya. Jadi sebenarnya pertanyaan saya agak belum nyambung dengan topik yang barusan. Sebenarnya saya lebih pengen nanya tentang
teologinya Romo, yang kayak tentang essence energi, perbedaan essence energi dari Santo Gregorius Palamas mungkin dengan kadang-kadang kalau saya baca di Alkitab itu kan ada beberapa nabi-nabi di Perjanjian Lama dan juga di Wahyu di Perjanjian Baru di mana mereka bisa melihat roh begitu kan. Tapi bukannya di essence energy distinction itu bukannya sepertinya Allah itu tidak bisa dilihat. Sebenarnya baru itu dulu sih, Rom. Iya. Ya, sebenarnya saya langsung jawab ya. Iya, silakan Romo. Iya. Sebenarnya ini masih perkenalan yang santai-santai dulu, yang ringan-ringan dulu. Tapi Mas Jovan sudah tanya tentang energi ilahi, tentang apa yang diajarkan oleh Jana Suci Gregorius Palamas. Ini mungkin saya nanti yang lain bingung, tapi saya akan jawab singkat saja bahwa Gregorius Palamas, Uskup Tesalonika, itu mengajarkan bahwa manusia itu bisa mengalami Allah. Karena pada waktu itu dia sedang melawan ajaran dari siapa? Saya lupa ini. Barlam. Barlam yang mengajarkan bahwa manusia itu tidak pernah bisa mengalami Allah. Ini ajaran yang dia dapat dari Barat. Dia mengajarkan, Barlam ini dari Italia, bahwa manusia tidak pernah mengalami Allah. Sedangkan Jana Suci Gregorius Palamas mengatakan bahwa manusia itu bisa mengalami Allah. Bukan secara esensinya atau secara hakikat kealahan itu. Karena tidak mungkin kita menyatu dengan matahari, kita masih terbakar. Seperti itu gambarannya. Tetapi kita bisa mengalami cahaya matahari yang hangat itu. Gregorius Palamas menjelaskan manusia mengalami Allah itu seperti Musa ketika ada di Sinai. Ketika dia berhadapan dengan Allah, dia bisa berhadapan dengan Allah tidak langsung kepada hakikatnya. Karena kalau ke hakikatnya dia mati, tetapi dia bisa di dalam Alkitab secara personifikasi dijelaskan Musa menghadap Allah di Sinai. Dan ketika Musa berada di Sinai, ketika dia turun, wajahnya bercahaya. Karena dia baru bertemu dekat dengan Allah. Di Allah tadi itu. Nah, Gregorius Palamas mengatakan seperti itu ketika dia melawan Barlam yang dari Italia itu. Bahwa manusia bisa mengalami itu. Dan banyak orang-orang suci, wajahnya itu bisa mengalami bersinar seperti matahari. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu di Gunung Tabor itu di hadapan muridnya Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Ketika itu dia bersinar di hadapan ketiga muridnya ini. Dia menunjukkan siapa dirinya. Dan orang-orang di sekitar dia, para muridnya, orang sucinya mengalami juga. Ketika Musa berhadapan dekat saja dengan Allah saja, dia bersinar, apalagi ada dekat dengan Allah. Seperti yang terjadi, ada seorang jana suci dari Sarov itu di Rusia. Ketika itu dia bersama dengan muridnya seorang jenderal militer namanya Jenderal Motovilov. Dia bertanya kepada Romo Serafim ini, Romo, bagaimana Roh Kudus itu? Romo Serafim ini bersinar seperti matahari. Dan pada waktu itu sedang musim dingin di Sarov. Di Rusia itu kalau musim dingin bisa di bawah 40 derajat. Sinar, seluruh es di hutan itu mencair seperti itu. Dan Motovilov berkata, saya melihat Romo bersinar. Saya juga melihat kamu bersinar. Kenapa? Ketika manusia dekat dengan Allah, dia dapat mengalami Allah. Bukan hakikatnya. Sekali lagi saya katakan bukan hakikatnya, tetapi energinya. Dia bersinar. Karena dikatakan kita adalah anak-anak terang. Kita ini makhluk terang. Harusnya kita bersinar. Tapi karena dosa, karena kedagingan ini, kita nggak bisa bersinar. Tetapi ada waktunya diri kepada orang-orang kudusnya.
dan orang-orang kudusnya itu dapat bersinar. Maximovit, Uskup Shanghai dan San Francisco itu, liturgi ilahi, dia bersinar seperti matahari wajahnya. Yang terjadi pada orang-orang suci dari gereja ortodoks. Jadi yang dimaksud oleh Mas Jovantio tadi, teologi dari Gregorius Palamas itu adalah sebenarnya bukan teologi baru, tetapi teologi yang menyatakan bahwa manusia dapat mengalami Allah. Untuk menentang Lam, orang Italia ini mengatakan bahwa manusia tidak pernah bisa mengalami Allah. Itu. Jadi manusia nggak pernah mengalami Allah. Suci Gregory Palamas, Uskup Tesalonika ini mengajarkan bahwa manusia dapat mengalami Allah bukan pada hakikatnya, tetapi melalui energinya. Itu yang mungkin bisa saya jawab. Baik, terima kasih Romo. Bapak Ibu, sebetulnya ruang lingkupnya kita masih membahas di awal ya tentang gereja, apa itu gereja ortodoks, supaya nanti yang lain tidak wah ini ngomong apa gitu ya, supaya ada runut gitu maksudnya. Tapi tidak apa-apa lah, ini sudah dijawab sama Romo. Jadi silahkan satu lagi. Tanya. Saya mau bertanya, Romo. Siapa ini? Romo. Oke, satu dulu. Nggak apa-apa, Romo. Oke. Sekarang Bu Erin mau tanya, silahkan Bu Erin. Romo, pernah nggak ada dialog antara gereja Barat sama gereja Timur, apalagi ortodok ya, di mana ada dialog, maksudnya Protestan kan terlalu bebas toh ya pemikirannya. Ada nggak dengan gereja Timur, Romo? Untuk ini loh, kamu itu harusnya begini, harusnya seperti itu ada nggak, Romo? Ya, saya jawab. Jadi sebenarnya upaya penyatuan gereja itu pernah terus dilakukan. Yang terakhir itu adalah pada Konsili Ferrara Florence. Ferrara Florence itu masih tahun 1400 sekian itu. Konsili itu memanggil semua uskup termasuk uskup ortodoks datang ke sana. Sebenarnya upaya penyatuan ini ingin menyatukan, namun sekali lagi Paus Roma tetap meminta bahwa dia adalah kepala gereja. Sehingga ada seorang uskup dari Efesus namanya Markus pada waktu itu. Dia melawan penyatuan yang semu ini, gitu loh. Kalau kita menyatu, berarti yang menyatu itu adalah ajarannya. Dan menyatu sesuai dengan apa yang pernah gereja berdiri pada waktu itu. Gereja berdiri pada waktu itu dengan gelar kehormatan, Paus Roma adalah primus inter pares, yang terhormat di antara yang sederajat. Artinya, secara urutan hierarki, Paus Roma tetap nomor 1. Namun dia adalah primus inter pares, yang terhormat di antara yang sederajat. Bukan Maximus Pontifex, artinya dari atau kepala gereja, bukan seperti itu. Sehingga upaya penyatuan itu terakhir yang secara resmi ya, itu di dalam konsili yang dibuat oleh gereja Barat di Ferrara Florence, namun upaya penyatuan itu gagal dan hingga hari ini belum ada belum ada kesana sepertinya seperti itu. Jadi masih ada perbedaan teologis, perbedaan ajaran antara gereja Barat dan gereja Timur. Perbedaannya inilah yang membuat sulit disatukan, bukan perbedaan kekuasaan, tetapi ajarannya udah beda. Beda, sulit untuk menyatukan itu, karena bukan yang baru, tetapi harus kembali ke
dulu para rasul itu mengajarkan apa? Itu yang mungkin Mbak Airin ya. Iya, kalau Tanya ya. bentar, Ya, silakan. tanya lagi. Kalau untuk gereja Protestan sendiri gimana Romo? Nggak pernah ada yang dialog juga kah? Itu kan tadi untuk Katolik ya Romo. Kalau untuk gereja Protestan sendiri Romo? Kalau ada dialog memang ada apa ya? Ada, saya pernah itu namanya itu yang sedunia itu loh, apa? DGD itu Romo. Bukan apa ya namanya? Apa? Ya memang ada upaya-upaya itu jadi begini. Gereja itu tidak bisa disatukan dalam satu kesatuan yang semu. Semu itu artinya aku punya ajaran sendiri, kamu punya ajaran sendiri. Karena apa? Kalau kita membaca, kalau kita jujur membaca Alkitab, maka kita harus mengerti bahwa kita itu ajarannya satu. Kita akan coba baca. Efesus. Coba. Efesus 4 ayat 4, coba bacakan. Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ya, ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nah, di situ ya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Padahal zaman dulu orang Kristen itu ini agak menyimpang jadinya. Satu apa tadi Romo? Satu Tuhan, satu tubuh, satu baptisan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa orang itu juga menafsirkan Tuhan itu secara macam-macam. Kalau zaman sekarang, untuk 1000 tahun pertamanya gereja tidak menafsirkan yang bermacam-macam, hanya ada satu ajaran tentang Tritunggal itu. Hanya ada satu ajaran tentang itu manusia sejati, Allah sejati. Hanya itu. Satu iman. Iman itu berbicara tentang pengajaran. Yang dikatakan di dalam Ibrani, coba dibaca Romo, Ibrani berapa ya? Ibrani yang Yudas 1 ayat 3, Yudas 1 ayat 3 bukan Ibrani. Iya. Ya. Yudas 1. Iya. Oke. Bacakan. 1 ayat 3, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Dorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ya, di situ kita harus berjuang untuk iman. Memang di dalam terjemahan yang baru, LAI yang baru itu kurang jelas. Coba kalau Romo Diakon punya terjemahan yang TL, terjemahan lama. Di situ terjemahan lama bunyinya kayak apa? Ya, ada. Hai segala kekasihku, tatkala aku menghabiskan usahaku menulis surat kepadamu, kita bersama-sama, maka pada perasaanku terpaksalah aku menulis akan mengingatkan kamu, bersungguh-sungguh berebutkan iman yang sudah sekali bagi sekali. Jadi iman itu sudah sekali bagi sekalian dikaruniakan kepada segala suci. Jadi iman itu di dalam iman yang sudah sekali itu dalam bahasa Yunani-nya ephapak. Ephapak ini sama seperti pengorbanan Tuhan kita di kayu salib untuk selama-lamanya, nggak bisa diulang. Yang sudah diberikan kepada iman yang sudah sekali dan tidak bisa ditawar lagi, diubah-ubah lagi. Bahkan kalaupun itu rasul pada waktu itu
mau mengubah ajaran yang atau iman yang sudah diberikan kepada gereja, itu tidak bisa. Coba baca Galatia 1 ayat 8. Ya. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami, Ya, atau seorang malaikat, ya. Atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Ya. Injil di sini adalah adalah evangelion atau kabar sukacita. Kabar sukacita tentang Sang Firman Allah yang telah berkarya di dalam dunia ini dan menebus umat manusia dari dosa, iblis, dan maut melalui kayu salib itu. Sehingga Rasul Paulus, kalau ada orang yang mengajarkan ajaran yang berbeda, di sana dikatakan, pun kami, atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Artinya ketika ada ajaran yang berbeda dari ajaran yang pernah ada kamu, siapa kamu itu? Gereja di Galatia itu. Maka terkutuklah dia. Jadi ketika para rasul ingin meralat ajarannya pun nggak bisa. Bahkan malaikat pun nggak bisa. Kemudian ayat berikutnya, 9, gimana? Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, Ya. jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, sekarang di situ dikatakan lagi, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima. Jadi suatu berita yang berbeda dari apa yang sudah diterima oleh gereja, iya. Jadi sebenarnya ajaran itu tidak bisa divariasi. Ajaran itu tidak bisa diinovasi, tidak bisa. Ya seperti itu. Itulah sebabnya ketika amanat agung itu diberikan, Tuhan berkata kepada 11 rasulnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Itu harus tanda kutipnya. Ajarlah segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Jadi jangan mengajar sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan kita. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, ajaran itu dulu diberikan kepada siapa? Para rasul. Sehingga dikatakan kami tadi itu. Kami itu adalah para rasul. Jadi parameternya adalah tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kami. Itu parameternya kami itu para rasul. Kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sekali lagi aku katakan kepadamu, sekarang aku katakan sekali lagi, jikalau ada orang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kami dan kamu. Kami itu para rasul, kamu adalah gereja. Ini apa namanya? Ini yang harus kita tahu. Karena apa di dalam 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4, coba bacakan. 2 Korintus 11 ayat 4. Ayat 3 dulu. Ya, baik. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi Rasul Paulus sedang ngomong kepada gereja Korintus pada waktu itu. Dia takut kalau kamu disesatkan. Dia membandingkan gereja Korintus itu dengan peristiwa ketika Hawa ditipu oleh ular, disesatkan oleh ular. Jadi dia sedang membandingkan gereja dengan Firdaus. Dia sedang membandingkan gereja dengan Eden. Lanjut di ayat berikutnya. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain,
daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, di sini jelaslah bahwa di sana ternyata ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ada Injil yang lain. Tetapi parameternya di situ adalah kami tadi para rasul. Dikatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Jadi parameter tentang seperti yang ditulis di dalam Efesus tadi, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, itu parameternya adalah kami. Karena semua orang bisa aja bilang Yesus itu adalah A, Yesus itu adalah B. Tetapi para rasul yang adalah saksi dari Sang Firman yang telah menjadi manusia itu, itulah yang ajarannya menjadi parameter. Kami tadi itu. Ya, Rom. Karena ajaran tadi sudah diberikan kepada gereja, itu mengatakan bahwa semua itu sudah diterima dalam gereja. Dan apa ajarannya itu yang ditulis di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Coba bacakan 2 Tesalonika 2 ayat 15. Oke. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya. Sudah, Romo. Ya. Jadi Rasul Paulus itu berkata sebenarnya kepada Timotius, uskup Efesus pada waktu itu, kalau aku terlambat, engkau harus tahu bagaimana orang hidup sebagai keluarga Allah. Seperti yang saya katakan tadi di awal, jemaat itu adalah gereja sebenarnya. Oh bukan, satunya teguh dan berpeganglah, kan seperti itu ya. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kami, apa Roman? Yang kami terima, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi sebab ajaran itu berdirilah teguh dan berpeganglah. Teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun ajaran yang kamu terima dari kami. Ajaran yang kamu terima, kita disuruh berdiri teguh dan berpegang pada ajaran yang kamu terima dari kami. Kamu itu siapa? Gereja. Karena itu tujuannya kepada gereja di Tesalonika. Dan ajaran itu terjemahan dari bahasa aslinya adalah paradosis. Paradosis itu adalah di dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah pengoperalian yang diterjemahkan di dalam bahasa Latin tradere. Di dalam Alkitab versi bahasa Inggris disebut tradition atau tradisi. Jadi kita itu disuruh berdiri teguh dan berpegang pada tradisi. Tradisi apa? Dari para rasul yang sudah diberikan kepada kamu tadi. Kamu adalah gereja. Sehingga kita harus tetap berpegang pada itu. Karena di mana kebenaran itu? Di dalam 1 Timotius 3 ayat 15 akan jelas di sana. 1 Timotius 3 ayat 16. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, Rasul Paulus berkata, kalau aku terlambat, Timotius, engkau harus hidup sebagai keluarga Allah. Di sana dikatakan jemaat, seperti saya katakan tadi, jemaat adalah eklesia atau gereja. Gereja Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Didirikan oleh Tuhan Yesus tadi, yang di dalam Matius 16 ayat 18 itu, gereja yang itulah gereja yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran bagi setiap manusia. Sebagai orang Kristen saja bukan. Karena gereja itulah, kalau kamu ingin mendapatkan kebenaran, kamu harus menyatu dengan gereja itu. Karena apa? Gereja tadi itulah yang dikatakan di dalam Efesus, gereja adalah tubuhnya. Sekarang dibilang gereja Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Airin, saya mungkin terlalu banyak ngomong, bisa mungkin ditanya kembali, silakan.
Oke. Romo, jelas. Oke, baik Mbak Airin. Jadi sekarang baik, terima kasih. Sekarang ganti ke Mas Timothy. Silakan Mas, silakan bertanya kepada Romo. Ya, makasih Romo. Ya, Mas Timothy, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Timothy, asalnya Blitar. Saya ya, mau bertanya beberapa pertanyaan sebenarnya Romo. Ya. Tapi ini Ya. Bagaimana proses kebangkitan gereja Ortodoks Rusia itu hingga sampai saat ini tuh, kalau nggak salah kemarin itu, lalu bagaimana hingga sampai ke Indonesia, sehingga bisa berkembang juga di Indonesia. Terus yang kedua itu, status dan hukum itu, statusnya di Ortodoks di Indonesia itu bagaimana ya Romo? Apakah berada di bawah Protestan atau Katolik, atau mempunyai status hukum sendiri sebagai gereja Ortodoks? Lalu selanjutnya itu juga ada, kan kita tahu kalau ada pengangkatan uskup baru di Jakarta, uskup Vladika Pikirin itu apakah akan membuka jalan baru gereja Ortodoks untuk masuk ke Indonesia? Ya, saya jawab. Oke. Ya. Itu poin yang pertama saya jawab, gereja Ortodoks Rusia itu mengalami masa yang sangat revolusi Bolshevik tahun 1917 itu menguasai Rusia, namanya menjadi Uni Soviet, dan sejak dikuasai oleh Soviet itu, gereja memang mengeluarkan kutukan kepada komunis. Jadi komunis itu secara resmi gereja Ortodoks Rusia mengeluarkan anatema, pengutukan terhadap komunisme. Ketika saya waktu itu di Moskow, orang-orang cerita apa sebenarnya yang mati, orang-orang Kristen Ortodoks yang mati di bawah pemerintahan komunis itu. Jadi mereka yang martir itu jumlahnya, katanya orang sana ya, saya orang Rusia sendiri yang cerita, itu jumlahnya sekitar 65 juta. Kita bisa tahu kalau 65 juta mayat ditumpuk itu tingginya kayak apa. Itu. Jadi di sana itu oleh orang komunis pada waktu itu, romo-romo itu dibuat latihan sasaran tembak. Jadi orang untuk latihan tembak itu manusia betul, orang-orang Ortodoks. Dan jumlahnya yang mati sebanyak itu, yang martir sekitar 65 juta. Tapi angka yang tepat memang belum ada karena nggak dicatat. Karena pada waktu revolusi Bolshevik itu, jadi itu salah satunya adalah gereja Ortodoks. Gereja itu adalah apa? Kenapa gereja disebut gereja seperti candu? Saya tidak mengerti di suatu kota yang kecil atau di sana ya, itu dimulai dari pagi hari dan pada malam hari juga gereja terbuka 24 jam. Kalau yang di sini seperti saudara kita masjid itu. Dan setiap jam ibadah sembahyang itu bel gereja itu dibunyikan untuk memanggil orang-orang untuk datang ke gereja, seperti kalau di sini azan itu. Depan mereka pada pagi hari mulai jam 5 itu udah di gereja sampai nanti malam itu baru pulang jam 11 malam. Jadi artinya ini waktunya sembahyang, pergi ke gereja. Oh, waktunya sembahyang, pergi ke gereja terus kembali lagi. Nah, seperti itulah kehidupan gereja. Gereja yang paling di sini kalau nyamakannya itu adalah langgar. Namanya kasofnya. Kasofnya itu dapat berdoa di jam-jam doa mereka seperti tempat kecil. Di situ tidak ada altar, hanya ada ikon-ikon. Di situ mereka bisa memasang lilin dan mereka berdoa. Bagaimana sembahyang? Kayak kapel ya, Rom? Bukan oleh gereja Ortodoks. Jadi itu gambarannya. Nah,
Uni Soviet jatuh tahun 1989, mengalami tekanan ini kembali bangkit. Dan akhirnya bisa melaksanakan misi-misi kemana-mana. Kemarin adalah misi kan Esarkat Asia Tenggara di bawah Metropolitan Singapura. Jadi gereja Rusia membuat wilayah pelayanan di luar Rusia, kepatriarkan Rusia, yaitu di wilayah Asia Tenggara. Dan lalu Uskup Jakarta, seperti kita tahu bahwa keberadaan gereja oleh Jana Suci Ignatius dari Antioquia. Uskup berada, di situ umat berada, di mana Yesus berada, di situ gereja berada. Artinya, satu kesatuan. Jadi ketika uskup ada, itu suatu hal yang nyata, yang real bahwa suatu negara atau suatu wilayah berada dalam suatu penggembalaan yang sah secara hukum gereja. Secara hukum gereja, Indonesia secara sah sudah memiliki uskup, atau di dalam Alkitab disebut penilik jemaat itu, yaitu Vladika Pitirim. Secara sah menjadi uskup ortodoks pertama untuk Jakarta dan Indonesia. Secara hukum gereja. Nah, secara legal, formal, hukum di Indonesia itu di mana posisinya? Gereja Ortodoks Indonesia itu tidak berada di bawah KWI, karena nggak bisa. Sehingga akhirnya gereja Ortodoks itu menjadi salah satu bagian dari organisasi gereja-gereja, namanya GUI, Gereja Ortodoks, itu ya. Jadi belum di Indonesia yang diakui hanya 2, Katolik dan Protestan. Ortodoks masih belum jauh lah. Tetapi langkah pertama besar yang sudah dilakukan adalah wilayah yang sudah memiliki uskup, gitu. Karena sudah memiliki uskup, Indonesia secara resmi sudah berdiri. Gitu. Itu jawaban saya. Mungkin masih ada pertanyaan, Mas Timothy? Makasih Romo. Oh gitu ya. Ya sama-sama Mas Timothy. Ya. Oke, baik. Ya, yang lain silakan. Ya. Ada yang mau bertanya? Monggo. Mas siapa nih? Satu-satu dulu ya. Siapa nih? Mas. Bentar. Oke, Mas, silakan. Nggak dengar. Oke. Nggak dengar saya. Mic-nya dibuka ya, Pak? Saya nggak dengar. Silakan dibuka mic-nya, Mas. Suaranya putus-putus. Saya nggak kedengaran. Mas Karolus, nggak bisa didengar suaranya, Mas. Mungkin diketik aja, Mas, kalau misalnya nggak bisa keluar suaranya. Nggak bisa didengar, Mas Denny. Mau nanya kamu? Mas Yuri. Ya. Oh ya. Baik, silakan Mas Yuri. Ya, Mas malam Romo. Romo. Maaf nggak kedengaran Romo ya. Iya. Silakan Oke, Mas saya Yuri. lanjut. Ya, saya mau nanyakan gini kan mengenai yang katanya kesatuan ajakan di sini. Yang mau saya tanyakan itu kan sempat masalah karena kita kan karena yang kejadiannya Roma Katolik itu. Ajakan. Memang ada juga pendapat yang saya dengar dari SK Soru katanya memang ada sih masalahnya antara kita tetap satu dan berbeda-beda. Kalau kita tetap satu dan kalau kita beda begini. Kalau kita tetap satu
atasnya busuk, bawahnya pasti busuk juga. Cuma satu aja patokannya. Ini ada yang saling mengkoreksi. Ya. Gitu. Kalau ini masalah ada yang mengkoreksinya begitu. Jadi bagaimana pendapat Romo tentang itu? Ya, saya akan jawab langsung Pak Yuri ya. Ya, Jadi Romo, gereja ortodoks itu seperti saya tadi bilang, pada mulanya kepemimpinannya adalah pentarki, ada 5 kepemimpinan yang setara ceritakan tadi. Nah, perkembangan zaman ketika gereja terpisah, gereja Roma, Katolik Roma, itu sistemnya mono, satu. Monarki jadinya dia, kepemimpinan tunggal. Paus langsung memimpin para uskupnya, dia berada di atas uskup. Sedangkan hanya gereja ortodoks tidak seperti itu. Gereja ortodoks sifatnya adalah konsiliarisme. Jadi ketika ada masalah-masalah tentang ajaran, uskup-uskup itu duduk setara sama tinggi. Contoh, pada tahun 325 Masehi, disebut ajaran Arianisme. Arianisme itu diajarkan oleh Arius, seorang presbiter yang pintar, yang cakap, seorang arkimandrit dari Alexandria. Dia mengajarkan ada waktunya. Sang firman Allah itu belum ada. Ketika dia menyebut ada waktunya, firman Allah belum ada, berarti firman Allah itu adalah ciptaan, bukan sehakikat atau setara dengan Allah. Nah, pada waktu itu 318 uskup dari seluruh dunia berada pada waktu itu, kumpul di kota Nikea tahun 325. Kumpul ini bukan seperti DPR kumpul membuat undang-undang, bukan. Tetapi dari 325 orang ini mencari apa benar ajarannya Arius tadi itu ajaran yang benar atau tidak. Mencari, mereka dari 325 orang ini saling berdiskusi seperti kita malam hari ini. Maaf, saya minum dulu ya. Nah. Seperti berdiskusi, tetapi waktunya panjang, akhirnya memutuskan bahwa ajaran yang diajarkan oleh Arius itu tidak pernah diajarkan oleh para rasul. Ini tidak pernah diajarkan oleh para rasul, maka ajaran ini dianatema. Dianatema dalam gereja ortodoks adalah dikutuk. Dan Arius yang mengajarkan itu diminta supaya bertobat. Arius tidak mau bertobat, maka dia diekskomunisi, dipisahkan dari gereja. Jadi gereja ketika menghadapi ajaran, itu tidak semena-mena. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Yuri tadi, atas busuk, semua busuk, tidak. Karena apa? Sistem gereja adalah sifatnya adalah konsiliarisme. Seperti yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul 15. Ketika ada orang datang dari Yerusalem, mengatakan kepada gereja di Antioquia, bahwa kalau kamu jadi Kristen, kamu harus tetap melakukan sunat atau hukum Taurat, maka pada waktu itu Barnabas, Paulus, dan Rasul Petrus, serta seluruh rasul kumpul di Yerusalem. Nanti Pak Yuri bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 15. Di sana rasul-rasul itu kumpul. Benar nggak kalau mau jadi orang Kristen, keselamatan itu juga harus mengerjakan tuntutan hukum Taurat? Akhirnya diputuskan tidak. Sehingga dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, keputusan kami dan Kudus dikatakan. Jadi konsiliarisme itu adalah aturan yang ditetapkan oleh para rasul. Jadi ketika menghadapi situasi itu, mereka kumpul. Saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 15. Coba baca Kisah Para Rasul 15. Baik. Coba Kisah Para Rasul 15. Ayat berapa? 6. Keputusan kami dan keputusan Roh Kudus itu berapa?
15 ayat 28. 28. Nah. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Cukup. Jadi ketika para rasul itu kumpul dengan para presbiter, dengan para uskup, para penilik jemaat pada waktu itu, putuskan bahwa ajaran yang dilakukan oleh orang-orang Yerusalem yang datang ke Antioquia itu ternyata nggak benar. Maka dikatakan sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi keputusan di dalam konsili itu adalah keputusan dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yuri Sagala itu adalah penyelesaian masalah dari gereja barat. Tetapi dalam gereja ortodoks ini adalah secara konsili. Jadi ketika ada timpang, ajaran yang mengganggu gereja, maka gereja melakukan konsili atau sidang, kumpulkan seluruh penilik jemaat atau seluruh episkop mendiskusikan, bahasanya, mencari kebenaran ajaran ini, kok ajaran ini salah. Itu ya Pak Yuri ya. Halo? Halo Mas Yuri, Pak Yuri. Ya. Silakan. Silakan Pak Yuri, mungkin menanggapi. Ya. Keluar lagi Mas Yuri. Ya. Halo, maaf, mau terpencet, maaf. Oh iya. Tadi mendengar penjelasan saya, Pak Yuri, tentang... Ya, yang kan salah mengenai bahwa keputusan dari gereja itu memang adalah keputusan dari para rasul yang diilhami oleh Roh Kudus gitu, Mas, tadi ngomong kan? Bukan keputusan diilhami, keputusan Roh Kudus. Baca lagi. Baca lagi. Keputusan para rasul dan keputusan Roh Kudus tadi. Adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Itu diajarkan oleh para rasul ketika gereja diserang oleh ajaran-ajaran yang mengganggu gitu loh. Nah, itu tetap dilakukan oleh gereja ortodoks. Makanya dalam gereja dikenal ada 7 konsili, ada 7 sidang gereja yang dilakukan sejak tahun 325 sampai tahun 787. Ini atau konsili-konsili ini ketika ajaran-ajaran bidat menyerang gereja, maka para pemimpin gereja atau para uskup itu kumpul di dalam kota, dalam suatu tempat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ketika Pak Yuri Sagala tadi bilang bahwa kalau ada satu salah, semuanya salah, itu tidak akan pernah bisa. Karena ada sistem konsiliarisme. Ada sistem di mana gereja ortodoks itu, kalau sekarang itu kepemimpinannya ada 15 gereja di seluruh dunia. Yang gereja yang patriarkat purba sampai gereja otonom itu jumlahnya ada 15. Jadi tidak mungkin gereja yang satu mengajarkan ini, gereja yang lain mengajarkan yang berbeda. Itu adalah ajaran yang tidak mungkin dalam gereja ortodoks. Kalau itu terjadi, maka gereja akan memanggil untuk konsili. Tetapi sepertinya seluruh ajaran bidah sudah dikalahkan oleh gereja pada konsili yang ke-7 di kota Nikea. Jadi nggak mungkin ada ajaran baru lagi dalam gereja ortodoks. Itu aja. Ya, baik, Romo mau nanya lagi mengenai kesatuan ajaran tadi kan. Bagaimana pendapat Romo yang di YouTube ini kan kebetulan banyak sekali orang yang katanya apologet ini yang berdebat gitu. Bagaimana Romo pendapatnya tentang itu? Jadi dalam gereja ortodoks orangan Pak Yuri. Pendapat saya silahkan diabaikan. Seorang Romo haruslah pendapat gereja. Jadi seorang Romo nggak boleh mengajar menurut hatinya sendiri atau pikirannya sendiri. Gereja ortodoks tidak mengenal isme-isme. Contohnya Luteranisme, Calvinisme tidak ada. Paulusisme tidak ada, Petrusisme, Yakobusisme nggak ada. Di dalam gereja ortodoks mengenal satu ajaran yang sama, yang dikenal oleh para rasul hingga hari ini tidak berubah. Itu adalah ketika kita mendeklarasikan
Minggu Ortodoksia sebelum memasuki puasa 40 hari sebelum Paskah itu ada suatu minggu di mana gereja Ortodoks mendeklarasikan bahwa iman yang kita miliki hari ini adalah iman yang sama persis dengan iman para rasul. Yang di sana dideklarkan, inilah iman para rasul, inilah iman para bapa, inilah iman yang menjaga alam semesta. Artinya iman yang satu, yang sama, tidak berubah. Jadi ketika ada orang mengajarkan iman yang berubah, di dalam gereja Ortodoks tidak mengenal itu. Jadi seperti saya, seorang Romo ini, tidak boleh mengajarkan sesuatu yang berbeda dari ajaran gereja. Kalau saya mengajarkan sesuatu yang berbeda, abaikan saja. Itu tidak penting. Pendapat saya tidak penting. Saya tidak memiliki pendapat tersendiri. Apa yang saya sampaikan haruslah menjadi paradosis yang ditulis di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 tadi. Oleh sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada tradisi yang kami teruskan kepadamu, baik lisan maupun tertulis. Sehingga saya tidak punya pendapat tersendiri. Itu Pak Yuri ya, gimana? Cukup, terima kasih. Ya. Oh, terima kasih sama-sama. Ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan Romo dari Mas Juner Raja. Oh iya, Mas Juner. Silahkan dibaca Romo. Di situ ada pertanyaan, mohon bertanya Romo, maaf, cuma pakai chat. Mana coba. Saya lagi silahkan dibaca Romo. Itu di mana? 20.12 itu. 20. Jam 20.12. Juner Raja. Kok nggak kelihatan ya? Saya. Oh, sebentar. Ya. Mohon bertanya Romo, maaf cuma pakai chat. Saya lagi di luar soalnya. Pertanyaannya gimana hubungan antara kepatriarkan Rusia dan Konstantinopel, khususnya untuk kita umat di Indonesia. Soalnya yang kita tahu kedua patriarkan sedang bertikai karena masalah politis, apa gitu, saya lupa soal Ukraina. Bagaimana kita umat Ortodoks berbeda yuridisi di Indonesia ini menyikapi? Saya dari EP, itu saja Romo, terima kasih. Ya, seperti kita ketahui dunia Ortodoks pada tahun ini mengalami sesuatu yang juga berat seperti zaman-zaman dahulu. Ketika Patriark Konstantinopel, Bartolomeus I, itu memberikan kebebasan atau tomos kepada gereja non-kanonik. Nah, ini akan sulit saya ngomongnya. Non-kanonik ini siapa sih? Ini ada gereja ketika pemilihan Patriark Moskow, pada waktu itu salah satu kandidatnya adalah siapa? Filaret ya? Siapa ya? Siapa Roh? Ya, Filaret. Ya, Filaret. Filaretnya adalah metropolitan Kiev untuk seluruh Ukraina. Pemilihan Patriark Moskow pada waktu itu dia tidak terpilih, gitu loh. Dari ada 3 calon, dia adalah salah satu yang tidak terpilih. Tidak terpilih, Ukraina, dia memilih untuk memisahkan diri dari kepatriarkan Moskow. Dia bilang, saya patriarknya, dia nggak terpilih, saya patriarknya. Waktu itulah dia, karena kasus itu, di dalam hukuman gerejawi, artinya hukuman gerejawi, kalau kamu nggak bertobat, ya kamu terpisah dari gereja, gitu loh, terpisah. Karena dia sudah memisahkan diri dari gereja. Nah, ini dari gereja kanonik di Ukraina, yang dipimpin oleh Metropolitan Unifri saat ini. Nah, karena politis bagaimana, informasinya secara politik, karena di sana Ukraina itu pecah Uni Soviet dan didekati oleh, kembali lagi saya ngomong politik karena didekati oleh NATO dan Amerika, ada kepentingan di sana, maka saya tidak tahu kenapa Patriark Konstantinopel kemudian memberikan tomos bagi gereja yang sudah tadi itu memisahkan diri sebagian itu dan mengakuinya. Nah, ini kan jadi sulit kalau begini. Akhirnya di Ukraina akan timbul kekacauan kalau begini. Nah, terkait kekacauan yang ditimbulkan oleh Patriark Bartolomeo itu, Gereja Ortodoks Rusia melakukan protes.
gereja Konstantinopel. Protes kerasnya adalah gereja Rusia memutuskan komuni. Komuni dalam pengertian kepada peristiwa sekarang ini, Ukraina ini. Ukraina ini segera diperbaiki, ya sudah selesai masalahnya. Karena permasalahan Ukraina ini, gereja Ortodoks Rusia memutuskan komuni dengan Konstantinopel. Nah, jadi itu permasalahannya, tidak ada yang lain. Tapi kalau itu segera diatasi oleh para pemimpin, terutama dari Konstantinopel terkait apa yang telah dia lakukan di Ukraina, ya saya kira sudah selesai. Itulah yang membuat saling mengkoreksi seperti ditanyakan oleh Pak Yuri tadi. Kalau gereja itu kepemimpinannya satu, nggak bisa mengkoreksi. Karena Konstantinopel menurut gereja Rusia salah, maka dikoreksi. Gitu loh. Nah koreksinya, ya seperti itu. Itulah cara koreksi gereja. Memang nanti berlarut-larut, mungkin ada konsili gereja Ortodoks terkait permasalahan Ukraina ini. Tapi di dalam gereja saya kira kalau bukan masalah ajaran itu tidak terlalu penting. Ini masalah politik sebenarnya, bukan terkait ajaran langsung Ukraina ini. Masalah politik antara negara-negara bekas Uni Soviet, yaitu Ukraina dan Rusia yang sekarang bermusuhan. Nah, karena bermusuhan, NATO main di sana, Amerika main di sana. Itu. Jadi saya sampaikan kepada Mas Juner, ini bukan soal apa, tetapi lebih ke arah politik. Itu aja mungkin ya. Oke, baik Romo. Ya, selanjutnya ada pertanyaan yang berikutnya dari Mas Denny Karulus tadi yang tidak bisa keluarnya. Ya. Selamat malam dan salam alaikum ya Romo. Bagaimana kabarnya? Baik, kabar saya baik Mas Karulus. Saya mau bertanya Romo, apakah di dalam gereja Ortodoks Rusia itu mengenal doa-doa dalam bahasa Yunani Bizantin, Greek Bizantin ya Romo? Apakah dalam setiap doa itu kita selalu berdoa di depan ikon ikonostasis yang suci? Romo, apakah ikon yang kudus suci adalah gambaran dari surga atau orang-orang kudus ini sedang berada di dalam kerajaan surga? Ya, saya langsung jawab untuk saudara Denny Karulus. Mas Denny Karulus bahwa di gereja Ortodoks tetap menggunakan, kalau yang di Indonesia tetap menggunakan bahasa Indonesia, nggak mungkin berdoa pakai bahasa Yunani. Karena saya juga nggak bisa bahasa Yunani, bahasa Rusia juga nggak bisa. Jadi ya, saya kira kita berdoa bahasa Yunani atau bahasa Rusia yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita berdoa di depan ikon, itu bukan berarti kita menyembah ikon sebenarnya. Ikon dalam gereja Ortodoks adalah seperti pintu gerbang, jendela surga. Jendela surga itu kita bisa melihat, oh ternyata di surga itu adalah ada orang-orang ini. Lah kapan kita bisa tahu kalau mereka ada di surga? Makanya para orang suci itu digambarkan, diikonkan. Sehingga ketika kita melihat ikon, kita melihat saudara-saudara kita yang dikatakan di dalam Ibrani itu, roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, mereka yang sedang berada di surga. Jadi kita bisa melihat ikon itu dalam tanda kutip adalah jendela surga, supaya kita bisa merasakan bahwa oh di surga ternyata ada orang suci ini 1, 2, 3. Itu Pak Mas Denny Karulus ya. Jadi kalau kita bahasa Yunani, enggaklah kita di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Termasuk tidak menggunakan bahasa Rusia, hanya cuplikan sedikit-sedikit saja. Itu saja. Oke, baik. Sudah terjawab. Ya, mungkin dari Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang mau bertanya? Waktu kita masih 30 menit. Silahkan. Ada yang bertanya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau bisa sekitar gereja ya, supaya agak mudah ya. Silahkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang mau bertanya? Selamat malam Romo, saya mau tanya lagi Romo. Oh iya Mas Jovandeo, ya silakan. Oke. Nah, tadi berhubungan dengan sempat menyinggung tentang usaha persatuan gereja-gereja yang di mana seluruh dunia itu yang WCC itu ya Romo ya. Iya. Jadi berdasarkan yang saya selama ini baca, ada beberapa bahkan mungkin banyak
orang-orang kudus, jana suci begitu, yang mengatakan bahwa itu bahaya gitu katanya. Cuma ada beberapa yang mendukung. Jadi saya bingung ini mau di pihak yang mana. Jadi dalam gereja ortodoks memang yang dimaksud ekumenisme itu adalah ekumenisme artinya sedunia. Jadi ketika Konsili Kalsedon itu pada kanon ke-28, Konstantinopel itu diberi gelar Patriark Ekumenis. Patriark Ekumenis itu artinya patriark yang dapat dapat memanggil seluruh uskup dari seluruh dunia. Seluruh dunia dalam pengertian ekumenis adalah dunia waktu itu. Jadi Patriark Konstantinopel itu bisa memanggil supaya mereka datang dalam suatu konsili. Nah, berikutnya ketika saya tadi lupa tahun berapa, 19 berapa itu ada WCC, upaya penyatuan gereja. Gereja ini lebih bersifat satu silaturahmi. Silaturahmi itu artinya supaya gereja itu punya satu kesatuan dalam pengertian bukan ajaran sebenarnya. Lebih ke arah silaturahmi dan politik, bahwa orang Kristen itu adalah kelompok yang sama. Nah, ini tentu ada yang pro dan ada yang kontra. Pasti itu ada yang pro dan kontra. Karena ekumenis dalam pengertian ortodoks adalah seluruh dunia yang memiliki iman yang sama, sebenarnya itu. Tetapi ekumenis hari ini, seluruh dunia, pokoknya Kristen, nggak tahu alirannya apa, ajarannya beda-beda, kita mau dikumpulkan satu. Nah, Romo bisa menjawab bahwa tujuannya adalah supaya mereka pulang, intinya itu. Intinya supaya mereka itu pulang, tujuan akhirnya, supaya pulang kepada gereja yang satu itu. Jadi kita melihat sisi positifnya saja, jangan negatifnya. Tujuannya adalah supaya memanggil mereka pulang, walaupun banyak orang-orang yang menentang. Karena kalau kita baca kanon-kanon gereja, seperti kanon Kalsedon, itu sangat keras kan, tidak boleh masuk tempat ibadah dari bidat, seperti itu. Itu kan keras kan seperti itu. Terus sekarang kan kita nggak bisa seperti itu lagi. Dari WCCC itu adalah supaya orang Kristen itu bisa tahu bahwa mereka punya sejarah, punya akar sejarah, di mana mereka kalau mencari kebenaran, kalau mereka kesulitan, mereka bisa kembali. Seperti orang jalan, ketika jalannya membingungkan, ya mulio, balio ke jalan yang tadi itu, dan telusuri jalan itu, maka kamu akan menemukan jalan yang sama. Yaitu ketika kamu kembali ke yang mula-mula itu. Itu saja mungkin Mas Jovandeo ya, Romo nggak ngomong negatifnya, tapi melihat dari sisi positifnya saja. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari chat Romo, dari Pak Bud. Nah, pertanyaannya, saya masih belum paham tentang perbedaan Katolik dengan Ortodoks, dan alasan tidak mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi kekristenan di dunia. Iya. Sebenarnya tadi itu sudah saya singgung. Pada waktu konsili Nikea, itu gelar Paus Roma itu ada bagi gereja adalah primus inter pares, yang terhormat di antara yang sederajat. Karena sistem gereja adalah konsiliarisme, gitu ya, konsili. Jadi selalu konsili, uskup-uskup, sehingga para uskup itu ketika datang dalam konsili, mereka duduk sama, berdiri sama tinggi, gitu loh. Artinya sama. Tetapi ketika Paus Roma di kemudian hari menginginkan jabatan sebagai pemimpin, bukan pemimpin, kepala gereja, atau vicaris Dei, atau wakil Allah di muka bumi, maka gereja-gereja yang tadi, gereja yang sama-sama tadi itu menolak.
Loh, kamu bukan wakil Allah, kamu memang kakak wakilnya Allah di muka bumi ini. Tuhan Yesus tetap kepala gereja. Dulu ada di 5 pentarki itu adalah tubuhnya, walaupun jumlahnya banyak. Dari kengototan Paus Roma itulah terjadi perpecahan. Perlu terjadi pada bulan Juni atau 15 Juni 1054 di Konstantinopel itu. Sebenarnya gereja itu cuma satu. Tapi karena keegoisan terjadi perpecahan itu. Katolik Roma bilang gereja ortodok memisahkan diri. Tapi bagi gereja ortodok juga punya alasan. Masa dari 5 yang memisahkan diri 4? Karena kita nggak pernah menjadi di bawah dia. Gitu loh. Itu bukan memisahkan diri. Tentunya yang satu itu yang meninggalkan saudaranya yang lain. Gitu. Jadi Paus Roma tidak pernah dimengerti oleh gereja ortodok sebagai satu-satunya pemimpin gereja dunia atau wakil Kristus atau wakil Allah di muka bumi. Gereja ortodok tidak mengenal itu, dan kepala gereja tetap Yesus Kristus, dan gereja adalah tubuhnya di seluruh dunia ini. Dan di dalam 5 pentarki yang berkedudukan sama tinggi dan sama rendah, artinya sama, tetapi tetap memberikan hormat kepada yang di Roma karena dia sebagai primus inter pares. Itu aja. Oke. Yang lain? Semoga Pak Bud bisa menangkap ini. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Denny Karulus. Mengatakan demikian, bagaimana tanggapan Gereja Ortodok Rusia sekarang ini tentang museum rohani atau Hagia Sophia yang berada di dalam kota Konstantinopel atau Istanbul, Turki Eropa Timur sekarang ini ya Romo. Hagia Sophia di kota Istanbul, Turki Eropa Timur itu adalah pusat gereja ortodok Yunani Bizantium. Sejak zaman Kekaisaran Yunani Bizantium. Rasanya Romo. Ya. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Erdogan lalu mengubah museum Hagia Sophia dijadikan masjid kembali, tentu gereja Rusia juga turut prihatin atau sangat kecewa dengan hal itu. Faktanya gereja atau katedral terbesar di dunia pertama berdiri di muka bumi itu adalah Hagia Sophia. Mengalami beberapa kali restorasi dan mulai berdiri sebenarnya mulai zaman Konstantin dulu. Artinya itu gereja paling tua walaupun pernah kebakar, dibangun lagi kemudian ini. Dan pada puncaknya tahun 1453 ketika Mehmed II menguasai Konstantinopel, Hagia Sophia dijadikan. Namun ketika Atatürk menjadi presiden Turki di era modern, Hagia Sophia dijadikan museum. Namun ketika Erdogan kemarin juga dari partai apa itu namanya, partai yang didukung oleh kelompok-kelompok itu akhirnya dijadikan lagi sebagai masjid. Jadi gereja Rusia tentunya di sini sangat prihatin dan kecewa, dan tentu mendukung upaya untuk meminta kepada PBB melalui UNESCO ya kalau nggak salah, tentang itu, supaya UNESCO ya, supaya dikembalikan lagi untuk menjadi paling tidak menjadi museum, walaupun tidak dipakai untuk beribadah. Itu aja. Itu cukup, Mas Denny Karulus. Ya, ini pertanyaan lanjutannya adalah gini Romo, apakah juga ikut memprotes itu gereja ortodok Rusia? Saya membaca memang ada protes dari secara resmi dari gereja Rusia. Coba dibaca di Patriarka Gereja Ortodok Rusia. Saya kira gereja Ortodok Rusia juga menyampaikan protes terkait Hagia Sophia. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu yang mau secara langsung atau lewat chat silahkan.
Waktu kita kurang 20 menit ya, 20 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan. Itu ada pertanyaan di chat itu ya. Ya, bentar. Oh ya Romo, saya mau bertanya. Mas Timothy. Ya, silakan. Timothy Romo. Timothy. Iya. Ya mungkin bisa dilanjutkan kisahnya dari gereja Yunani itu bisa menyebarkan kepada itu bagaimana ya Romo? Kalau nggak salah itu Santo Vladimir itu datang ke Konstantinopel lalu menerima ajaran ortodoks sebagai job untuk gereja Slavi. Mungkin bisa dilanjutkan gitu sampai ke Rusia gitu Romo. Iya. Jadi sebenarnya Rusia itu menjadi ortodoks juga karya penginjilan dari Konstantinopel. Sehingga secara suksesi apostolik, Gereja Ortodoks Rusia memiliki suksesi apostolik yang sama dengan Konstantinopel, yaitu dari Rasul Andreas. Pada waktu itu juga sampai ke wilayah Kiev. Saya waktu di daerah yang dekat situ itu apa namanya? Valam Monastery itu berapa kilo dari situ itu pernah Rasul Andreas pernah sampai di sana. Gitu. Di situ ada patungnya Santo Andreas. Artinya Santo Andreas itu pernah sampai wilayah Rusia modern sekarang ini. Sekarang jadi Ukraina itu. Dulu namanya Kiev, Kievan Rus. Kievan Rus itu artinya untuk orang-orang Slav yang ada di sana itu. Jadi gereja Konstantinopel telah mengirimkan utusannya yaitu Santo Kiril dan Santo Methodius. Sirilik yang sekarang jadi tulisannya orang-orang Rusia, orang Slav itu. Jadi kalau kita di daerah sana, entah itu di Rusia, entah itu di Belarusia, atau di Montenegro, atau di daerah-daerah situ, itu bahasa liturginya adalah menggunakan bahasa Slav. Bahasa Slav itu adalah bahasa persatuan gereja. Jadi zaman dulu itu bahasa liturgi gereja itu pertamanya dari bahasa Yunani, bahasa Latin, ada bahasa Latin, dan yang ketiga bahasa Slav. Jadi ketika saya di sana, orang bahasa Slav itu Rusia sekarang bukan. Itu bahasa zaman dulu, gitu loh. Jadi dalam ibadah menggunakan bahasa yang sama, bahasa Slav. Yang dulu ditulis oleh yang diajarkan oleh Santo Kiril dengan Santo Methodius. Nah, ketika Jana Suci Vladimir yang agung menjadi Kristen, maka bangsa Rusia dikenal dengan pembaptisan Rusia sekitar tahun 1031 kalau nggak salah itu. Utusannya ke beberapa tempat. Pada waktu itu dia mengirim utusannya ada yang lupa saya. Ada yang sampai ke tempatnya orang Muslim, kemudian di gereja Katolik Roma, dan yang satu di Konstantinopel. Utusan dari Jana Suci dari Pangeran Vladimir yang Agung ini memberikan laporan masing-masing. Yang di Konstantinopel itu dia memberikan laporan pada waktu liturgi ilahi di gereja Hagia Sophia itu. Pada waktu liturgi ilahi di Hagia Sophia kami tidak tahu pangeran ada di bumi. Apakah kami di surga atau di bumi gitu loh. Akhirnya Vladimir memilih iman Kristen itu. Makanya di dalam troparionnya Vladimir yang Agung itu seperti seorang seorang pedagang. Ketika dia menemukan mutiara, dia menjual semuanya untuk membeli tanah yang ada mutiaranya itu. Ketika dia menemukan iman Kristen, dia menemukan mutiara itu. Bangsa Rus pada waktu itu, Kievan Rus, tepatnya di Kiev waktu itu sekarang Ukraina. Vladimir menerima iman Kristen dan baptisan Rus. Jadi seperti itu ya. Jadi
bangsa itu waktu itu masih satu, belum jadi negara-negara terpecah seperti sekarang ada Ukraina, ada Rusia, macam-macam. Dulu namanya bangsa Slav, masih Slav, itu aja. Itu aja Mas, siapa tadi? Timothy ya? Timothy, iya. Ya, kira-kira Mas Oke. Sudah. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari dua, Romo. Mas Harun Baskoro sama Mas Tino Priyadi. Dari Mas Harun Baskoro mengatakan, mohon izin bertanya apakah dalam gereja ortodok mengenal sakramen? Ya. Gereja ortodok tentang terhadap sakramen? Ya. Monggo, Romo. Dalam gereja ortodoks itu selalu berhubungan dengan sakramen. Itu adalah bahasa Latin, di mana pada waktu itu setiap prajurit tentara Roma itu disumpah, itu sepertinya sakramen itu, sumpahnya itu. Prajurit Romawi. Terjemahan di dalam bahasa aslinya dalam kitab suci, kalau kita mendengar, maka agunglah rahasia ibadah kita. Itu dalam bahasa aslinya mysterion. Mysterion itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi sakramen. Sakramen ibadah liturgi kita sebenarnya. Kalau kita baca Efesus 5, kita akan mengerti itu. Agunglah rahasia ibadah kita, agunglah sakramen ibadah kita. Sakramen itu adalah yang dilakukan Allah kepada manusia, yang secara kadang tidak bisa dimengerti oleh cara manusia. Contohnya, ketika orang dibaptis, dimasukkan ke dalam air, di sana dikatakan mengalami kematian Kristus. Dan ketika dia keluar dari air, maka dia mengalami kebangkitan Kristus. Itulah sakramen. Melalui benda jasmani, karya ilahi itu dialirkan. Sesuatu yang tidak dapat dimengerti secara langsung oleh akal manusia, tetapi yang dapat dimengerti oleh iman manusia. Itu sakramen. Contohnya, sakramen pembaptisan. Contoh lagi, sakramen pernikahan. Sakramen pernikahan itu penyatuan antara dua manusia menjadi satu tubuh. Kan faktanya mereka masih dua, toh. Tapi ternyata disatukan menjadi satu, bagaimana Kristus satu sebagai kepala, dan gereja adalah tubuhnya. Rasul Paulus membandingkan sakramen pernikahan seperti itu. Kemudian sakramen perjamuan kudus atau ekaristi. Roti ini, Tuhan Yesus bilang, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia mendapatkan hidup yang kekal. Ke surga. Tetapi dia meninggalkan roti dan anggur ekaristi itu. Makan roti dan minum anggur itu. Mengenyam tubuh dan darah Kristus yang sama itu. Kenapa? Sakramen, misteri tadi. Belum lagi misteri sakramen tahbisan dan lain-lain. Jadi pertanyaannya, gereja ortodoks tentang sakramen tersebut. Oh, gereja ortodoks dipenuhi dengan sakramen, seperti itu ya. Jadi sakramen adalah bagian dari gereja. Sejak mula-mula gereja itu berdiri, melayankan sakramen-sakramen. Sehingga dalam inti, dalam kehidupan gereja ortodoks, sakramen tertinggi adalah sakramen ekaristi. Nggak ada yang lebih dari itu. Khotbah itu menjadi nomor sekian. Kalau di dalam gereja Protestan, khotbah itu puncaknya. Tapi di dalam gereja ortodok, sakramen ekaristi itu adalah puncaknya. Mungkin sudah bisa. Baik, Romo, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya dari Pak Trino Priyadi. Perkenalkan Romo, nama saya Trino Priyadi dari Kalimantan Tengah. Saya ingin bertanya apakah perbedaan dari gereja ortodok timur dengan gereja ortodok oriental? Nah, apa bedanya gereja ortodok timur dan gereja oriental? Juga timur sebenarnya. Cuma untuk membedakan mana yang mana yang satunya lagi. Gereja oriental itu adalah gereja yang terpisah ketika mereka tidak di dalam konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi. Ketika itu ada ajaran tentang monofisit. Ajaran apa monofisit ini?
ini adalah ajaran yang diajarkan oleh seorang rahib dari Konstantinopel namanya Eutyches, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus hanya memiliki satu kodrat, atau dalam bahasa Yunani-nya mono, itu satu-satunya, piscis itu kodrat. Ajaran ini gereja bersidang di kota Kalsedonia pada waktu itu. Benar enggak ajaran ini? Ketika para uskup kumpul semuanya di dalam sidang, di dalam konsili ini, ternyata bahwa tidak memiliki satu kodrat saja ilahi, tetapi memiliki dua kodrat, yaitu manusia sejati dan Allah sejati, yang tidak tercerai-berai dan tidak tercampur baur, seperti itu. Nah, karena itu, ajaran monofisit ini dianatema oleh gereja, dikutuklah oleh gereja ajaran ini. Tetapi karena politik pada waktu itu, karena macam-macam lah, saya nggak tahu, uskup yang meninggalkan gereja. Khususnya mereka yang di Alexandria dan yang ada di Syria, yang di Mesir dan di Syria. Akhirnya terbentuklah gereja yang disebut gereja Koptik dan gereja Syria. Gereja Koptik dan Syria ini karena sama-sama berada di belahan dunia timur, yaitu satu di Afrika, satu di Asia, dan untuk membedakan dari gereja Ortodoks Timur, maka mereka menyebut dirinya gereja Oriental. Jadi itu ya. Jadi mereka bukan bagian dari gereja Ortodoks Timur, tetapi mereka dulu terpisah karena mereka tidak bisa menerima hasil dari konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Itu. Baik. Ya Romo, tadi juga ada pertanyaan dari Mas Jovandio. Romo boleh minta nomor WA-nya, silahkan nanti Romo terserah. Oh ya, nanti di akhir saya ketik aja di situ ya. Ini nomornya. Ya, Romo. Terus kemudian dari Mas Harun Baskoro ada pertanyaan lagi, Romo. Menurut saya Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks adalah sama mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus. Bagaimana pendapat Romo? Apakah pendapat saya itu keliru? Ya, saya kira sama. Jadi Gereja Katolik Roma dengan Gereja Ortodoks itu Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu bukan berapa banyak Allah, atau Allahnya orang Kristen 3, bukan. Tetapi Allah yang esa. Allah yang esa itu memiliki, dijelaskan adalah Allah yang memiliki hipostasis. Hipostasis itu realita konkret, yaitu memiliki firman dan memiliki roh. Sehingga Allah itu disebut Allah Tritunggal. Saya kira Tritunggal Gereja Barat dengan Gereja Timur sama ya. Yang lain yang beda. Tentang Tritunggal, tentang kodrat Kristus, sama Gereja Barat dengan Gereja Timur. Oke, baik. Ya. Kita waktu kurang 5 menit, Bapak Ibu. Saya beri kesempatan satu pertanyaan lagi, setelah itu kita nanti akan selesai. Karena Romo juga harus istirahat, soalnya capek beliau nanti. Enggak apa-apa. Santai saja. Ya kita kan semua juga capek dari kerja, dari mana-mana semua, sama. Saya juga baru pulang. Ya, silahkan. Ada satu pertanyaan lagi, saya beri kesempatan buat Bapak Ibu saudara sekalian yang mau bertanya. Silahkan. Bu Airin mau bertanya lagi, monggo. Romo mau tanya, ini agak menyimpang sih Romo. Ya. Rasputin dari Rusia itu termasuk uskup juga kah Romo? Bukan. Saya jawab bukan. Bukan ya. Oke. Ya. Kayak dukun lah di sini mungkin. Oh ya, gitu. Iya. Oh iya Romo. Ya kali, karena kan katanya kan dia ini juga ya Romo kayak pemimpin agama gitu ya Romo ya. Jadi di Rusia itu kan gereja Ortodok itu sudah seperti di sini Muslim gitu, mayoritas. Karena juga banyak orang pakai jubah Romo gini, tapi untuk ngemis, untuk apa gitu ada Mbak. Untuk jadi profesi apa. Jadi saking di sana itu udah
besar, jadi kadang-kadang mereka itu bukan Romo, bukan apa, pakai baju ini, tapi untuk menyalahgunakan, kalau maaf di Indonesia ada Ustadz Gadungan gitulah. Ya. Iya. Oh, kayak gitulah, gambarannya kayak gitu. Karena di Indonesia, Romonya kan tahu berapa orang itu. Kalau di Rusia banyak, Mbak. Saking banyaknya, makanya waktu di Sergei Posad itu, yang guide-nya itu bilang, oh di sini banyak Romo-Romo Gadungan itu. Yang pakai baju-baju tapi bukan Romo itu. Jadi ternyata ada gitu loh ya. Iya. Oh iya Romo, mengerti. Ya, cukup Romo, terima kasih. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini karena saya waktu nyeting kemarin saya batasi 2 jam ya. Jadi sepertinya pertemuan ini cukup bermanfaat buat kita. Nanti lain waktu bisa dibuatkan kembali dengan topik yang agak lebih luas. Kiranya ini bisa memberkati kita bersama. Perlukan nomor kontaknya Romo Theo, silahkan. Tadi sudah disampaikan, sudah diketik sama Romo Theo. Nomornya 082 144443534. Silahkan Bapak Ibu kalau berkenan atau ingin kontak secara pribadi kepada beliau. Baik, kita sebelum mengakhiri, kita nanti akan ditutup dengan doa oleh Romo Theo. Monggo Romo, kita akhiri dengan doa. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur untuk diskusi malam hari ini Tuhan. Rahmat-Mu, kasih setia-Mu, kiranya turun atas setiap kami. Dan apa yang sudah kami bicarakan malam hari ini, Roh Kudus, mata pikiran kami, kebenaran-Mu, dan kami akan beristirahat atau beraktivitas pada malam hari ini, kiranya Engkau menolong setiap kami. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah gabung. Saya senang bisa ketemu kapan. Agak putus Romo. Curhat tentang teologi. Silakan nanti akan dibuatkan link kembali. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan Malam memberkati. Romo, makasih. Malam, terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, makasih.